Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan tetap masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat. Kita masuk dalam Imamat pasal 10 ayat ke-4 sampai 5. Saya akan bacakan Imamat pasal 10 ayat ke-4 hingga ayat ke-5. Maka dipanggil Musa akan Misael dan Elzafan, anak-anak Uziel, mama Harun. Lalu katanya kepada mereka itu, marilah kamu, bawalah akan saudaramu dari hadapan tempat suci ini sampai keluar tempat tentara. Maka datanglah mereka itu hampir, lalu dibawanya akan dia serta dengan pakaiannya sampai keluar tempat tentara seperti perintah Musa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 10 ayat ke-4 serta ayat ke-5. Misael dan Elzafan mengangkat mayat-mayat keluar. Saudaraku, mengapa tidak Musa sendiri? Tidak boleh saudara, tidak boleh dinajiskan dengan orang mati sekalipun anaknya sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang lain yang tidak ada pengurapan boleh membawa keluar lengkap dengan pakaian imam yang sudah hangus. Mereka dibawa keluar dari tempat perkemahan, dipinggirkan. Orang-orang yang mati rohaninya dan berbuat perkara-perkara yang jahat, mereka dihukum Allah, dan sesudah itu pun harus dipisahkan. Pada orang-orang yang bersalah dan tidak mau bertobat, harus ada tindakan pendisiplinan menurut cara-cara Tuhan. Matius 18 ayat ke-17. Saudara-saudariku, mereka dianggap seperti orang kafir dan pemungut cukai, tetapi jangan dibenci. 2 Tesalonika 3 ayat ke-14 sampai ayat ke-15. Pakaian imamat yang sudah najis harus dibuang. Begitu orang yang menajiskan pelayanannya sesudah ditegur dan dinasehati, tetapi tidak mau bertobat, tetap menajiskan pelayanannya, mereka dikeluarkan dari tempat yang suci, lengkap dengan pakaian imamatnya yang dinajiskan. Kalau perbuatan seorang pelayan Tuhan najis sampai semua orang tahu dan tidak didisiplinkan, maka seluruh persekutuan dinajiskan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan membuktikan dosa orang-orang tersebut dengan macam-macam cara. Dan Musa harus mengeluarkan orang mati tersebut. Jangan lupa Matius 12 ayat ke-20. Jangan benci, selamatkan jiwanya. Yehuda 23. Tetapi harus ada tindakan pendisiplinan. Kita akan lanjut, kita akan sambung dengan Imamat pasal 10 ayat ke-6 serta ayat ke-7. Saya akan bacakan dalam terjemahan Nama. Maka kata Musa kepada Harun dan kepada Eliasar dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu menguraikan rambutmu atau mengocak-ngocakkan pakaianmu, supaya jangan kamu pun mati dibunuh dan mendatangkan murka besar atas segenap sidang ini. Melainkan segala saudaramu, yaitu segenap isi rumah Israel, boleh menangisi api ini yang telah dinyalakan Tuhan. Dan lagi jangan kamu keluar daripada pintu kemah perhimpunan, supaya jangan kamu pun mati dibunuh, karena minyak bawaan Tuhan adalah padamu. Maka mereka itu pun berbuatlah seperti pesan Musa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 10 ayat ke-6 serta ayat ke-7, peraturan Allah untuk Harun dan saudara-saudaranya yang mati. Saudaraku, adalah biasa kalau seorang ayah atau saudara memberi reaksi sebab ikatan keluarga. Tetapi orang-orang yang diurapi Allah itu lain. Ikatan dengan Allah lebih daripada ikatan keluarga. Jangan ikatan keluarga turut berbicara dalam pelayanan Tuhan yang suci. Matius 12 ayat ke-47 serta ayat ke-50. Ikatan keluarga harus tunduk pada peraturan Allah, harus membantu pekerjaan Tuhan menurut cara Alkitabiah, bukan karena hubungan darah yang sama. Beberapa orang melebihkan ikatan keluarga daripada firman Tuhan. Ia membawa suasana kematian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudariku, belajar mengerti kehendak Allah dan mentaatinya lebih dari apapun jua. Yang ingin dan mau belajar, Tuhan akan menolong dan akan sanggup. Filipi 4 ayat ke-13. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan dibuka atau ulah kepalamu. Ulah dari kain linen menunjukkan pemikiran yang suci. Keluaran 28 ayat ke-40 serta Keluaran 39 ayat ke-28. Bagaimana pikiran kita tinggal suci? Kalau tunjukkan kita di seberang sana, kalau tujuan pelayanan kita berubah ke dunia, akan menjadi najis. Semua orang-orang suci jelas melihat
dan berpegang pada tujuan di sana. Filipi 1 ayat ke-21 serta Ibrani 11 ayat ke-16 serta 27. Ingatlah, tujuan kita itu di sana. Jangan pelayanan ini digunakan untuk memihak-mihak dan memperjuangkan kepentingan suatu golongan tertentu. Itu menajiskan pelayanan dan menjadi kutuk atau hukuman bagi seluruh sidang Tuhan. Betapa penting pelayan-pelayan Tuhan tetap memakai pula yang suci, tetap mempunyai tujuan di seberang sana dan menyucikan semua pelayanan bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pakaian jangan dikoyakkan, pakaian kesucian jangan menjadi najis oleh perbuatan seorang pelayan Tuhan yang jahat, yang ada hubungan keluarga atau golongan dengan dia. Jangan membela orang yang salah dan menyalahkan yang benar karena ikatan golongan atau keluarga. Jangan membuat dosa atau kejahatan, baik pikiran dan pelayanan harus tinggal suci. Perasaan hati harus diatur oleh firman Tuhan, bukan perasaan hati yang mengatur pelayanan, tindakan dan pikiran kita. Perasaan hati bukan ukuran, tetapi firman Tuhan yang harus dipegang. Ini suatu hal yang sulit. Misalnya dalam Galatia 2 ayat ke-11, lebih mudah Paulus membisu, lebih selamat di muka orang banyak, sebab Petrus itu tokoh besar. Kalau Paulus memihak yang salah, lebih mudah, tidak bertentangan dengan perasaan hatinya. Galatia 2 ayat ke-5. Belajar mengalah perasaan hati di bawah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudariku, janganlah keluar dari pintu kemah perhimpunan karena perasaan hati dan ikatan keluarga. Jangan meninggalkan panggilan Tuhan karena ikatan apapun di dalam dunia. Indahkan dan hargai pilihan dan pengurapan Tuhan atas kita. Orang yang ada pengurapan Tuhan itu penuh kuasa, kemuliaan, dan hal-hal yang besar. Jangan ini dibawa-bawa untuk perkara-perkara daging, untuk mengurus dan ikut campur dalam perkara-perkara kematian. Matius 8 ayat ke-22. Orang yang diurapi Tuhan tidak boleh ikut jalan kematian. Imamat 21 ayat 10 sampai 12. Di dalam dunia kebesaran seseorang memberi pengaruh keluarganya, persekutuannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Dalam pekerjaan Tuhan, pengurapan Tuhan tidak boleh dikorbankan untuk perkara-perkara kematian. Seolah-olah Nadab dan Abihu bukan anak Harun. Seolah-olah Harun tak pusing sama sekali dengan kematian. Kalau tidak mereka sendiri mati dibunuh dan seluruh Israel kena murka Tuhan. Jangan ikut campur dengan perkara-perkara kematian, sekalipun ada ikatan organisasi atau keluarga serta yang lain-lainnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh orang Israel boleh menangisi dan menguburkan sebab api Tuhan sudah menghukum mereka. Sebab urapan Allah tidak dibatasi mereka, tetapi mereka tahu bahwa itu murka Allah. Banyak orang biasa ikut campur urusan kematian dan dinajiskan. Bilangan 19 ayat 11. Harun, Eliezer, Itamar. Itu sama dengan orang-orang yang berjalan dalam roh, berdiam diri dan menuruti firman Tuhan, dapat mengendalikan perasaan hatinya dan peganglah firman Tuhan. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.